Halo semuanya, nama saya Debbie Nisa Putri dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, NIM 185301175, jurusan S1 Hospar B, mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis Pariwisata. Di sini saya akan membahas soal UAS Hukum dan Etika Bisnis Pariwisata. Nah, yang pertama ini soalnya menurut pendapat saya tentang pendirian badan usaha yang berlaku di Indonesia yang memperbolehkan dalam bentuk badan usaha tidak berbadan hukum. Saya akan menjelaskan dulu badan usaha dalam bentuk badan hukum dan badan usaha tidak berbentuk dalam badan hukum. Di sini badan usaha berbentuk hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Contohnya seperti PT, koperasi, yayasan. Sedangkan badan usaha bukan berbentuk badan hukum, itu tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Contohnya seperti CV dan persekutuan data. Menurut pendapat saya tentang pendirian badan usaha di Indonesia yang memperbolehkan berdiri dalam bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu suatu pilihan bagi pengusaha untuk menentukan bentuk dari penyelenggaraan usaha yang cocok untuk kegiatan usaha beberapa jenis usaha yang dijalankannya. Tetapi ada beberapa jenis usaha yang harus diwajibkan berbadan hukum menurut perundang-undangan, seperti rumah sakit, bank, dan penyelenggaraan suatu pendidikan formal. Ada beberapa faktor pengusaha yang belum mendirikan usaha berbadan hukum. Yang pertama, faktor pendidikan yang masih rendah, yang belum mengetahui banyak hal tentang manfaat berbadan usaha. Yang kedua, pengusaha belum merasa perlu untuk mendirikan badan usaha karena menganggap usahanya masih berskala kecil dan juga untuk menghindari pembayaran pajak. Ada juga beberapa manfaat dari mendirikan badan usaha hukum. Yang pertama, sebagai sarana perlindungan hukum karena memiliki izin usaha. Yang kedua, bukti kepatuhan terhadap hukum, yaitu memenuhi peraturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, mempermudah mendapatkan suatu proyek, yaitu usaha bidang produksi atau developer perumahan tidak terlepas dari pemenangan tender suatu proyek, baik dari swasta maupun pemerintah. Dan juga mempermudah pengembangan usaha, yaitu adanya surat izin dan kejelasan legalitas usaha. Untuk pengusaha berbisnis kecil, CV dapat dijadikan alternatif badan usaha yang memadai karena berbeda dengan PT yang mensyaratkan minimal modal dasar sebesar 50 juta dan harus disetor ke kas pesaroan minimal 25%. Untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minim. Jadi, misalnya seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, catering, dan lain-lain dengan modal awal yang tidak terlalu besar, CV menjadi pilihan yang terbaik. Soal kedua, menurut pendapat saya tentang resiko karyawan apabila perusahaan tempatnya bekerja melakukan strategis bisnis merger. Menurut pendapat saya ada resiko bagi karyawannya, itu banyak karyawan yang mengundurkan diri, karyawan tidak mau beradaptasi, karyawan dari salah satu perusahaan tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, ketidakadilan perlakuan pada karyawan, keinginan karyawan untuk bekerja sama kurang, terdapat senioritas antara karyawan yang baru masuk dan karyawan lama. Produktivitas karyawan menurun, karyawan takut kehilangan pekerjaan, karyawan takut tujuan dari perusahaan yang baru tidak mewakili masing-masing karyawan. Di sini saya akan mengambil contoh dari Bank Mandiri, juga merupakan hasil merger dari Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia. Merger ini dilakukan pada tanggal 1 Juli tahun 1999. Pada saat itu terjadi peristiwa yang sangat besar yang disebut sebagai krisis moneter Krismon tahun 1997 sampai 1998.
sehingga membuat perbankan nasional menjadi rontok. Nah, di sini pemerintah mengambil sikap dengan cara melakukan likuidasi terhadap bank-bank yang dianggap sudah parah. Selain itu juga pemerintah melakukan restrukturisasi perbankan yang salah satunya melakukan merger 4 bank BUMN yang dianggap sudah tidak bisa lanjut lagi. Untuk nomor 3, menurut pendapat saya tentang manfaat hak kekayaan intelektual, dan di sini saya harus memilih salah satu produk yang saya pilih apabila nanti saya mempunyai suatu usaha. Jika saya memiliki suatu usaha, saya akan memilih hak paten karena dapat melindungi produk dari pembajakan yang dilakukan oleh kompetitor. Nah, di sini juga karena hak paten itu akan membantu perusahaan saya mendapat perlindungan hukum serta kepercayaan dari konsumen. Dan manfaat dari hak paten juga itu dapat memberikan perlindungan hukum atas hak ciptanya, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan, meningkatkan sistem paten dan memperkaya pengetahuan masyarakat, mempercepat pertumbuhan industri, mengembangkan dan perlindungan budaya antara keanekaragaman suku dan etnik budaya, dan memberikan perlindungan hukum dan mendorong kreativitas bagi masyarakat dan meningkatkan produktivitas mutu dan daya saing produk ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.